Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang apa itu aborsi, macam-macam aborsi, sebab dan akibat dari aborsi, dan aborsi dalam agama Buddha. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Jessica Yo. Nama saya Icia. Nama saya Julia. Saya Douglas, saya George. Oke, saksikan video berikut ini. Pengertian aborsi. Aborsi adalah menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus. Dapat diartikan sebagai pengeluaran hasil konsepsi atau pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Aborsi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran janin dan rahim sebelum janin tersebut mampu untuk meneruskan hidupnya sendiri. Menurut Kartono Muhammad, aborsi berbeda dengan infanticide atau pembunuhan bayi. Aborsi ditujukan bagi usia kandungan 5 bulan ke bawah atau usia 20 minggu. Bila di atas 5 bulan, kandungan itu sudah ada tengkorak dan tulang, maka termasuk dalam pembunuhan. Aborsi dalam terminologi kesehatan adalah penghentian kehamilan di bawah 28 minggu setelah periode ini, janin dianggap sebagai mampu hidup dan setiap terjadi pengeluaran dari janin ini dapat berarti janin yang hidup atau lahir mati. Macam-macam aborsi. Misabortion. Pada kasus misabortion, kematian janin terjadi tanpa adanya pengeluaran dari hasil konsepsi. Alasan mengapa janin yang meninggal tidak keluar masih belum jelas. Biasanya didahului dengan tanda dan gejala abortus imminens yang kemudian menghilang spontan atau menghilang setelah pengobatan. Tes kehamilan menjadi negatif, tanda-tanda kehamilan tidak ada, dan denyut jantung janin tidak dapat terdeteksi. Abortus terapeutik. Abortus yang dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu atas pertimbangan kesehatan wanita, di mana apabila kehamilan itu dilanjutkan akan membahayakan dirinya. Misalnya pada wanita dengan kelainan jantung. Dapat juga dilakukan atas pertimbangan kelainan janin yang berat. Abortus septik. Abortus spontan dapat diikuti dengan komplikasi infeksi. Infeksi dapat terjadi akibat tindakan abortus yang tidak sesuai dengan prosedur. Infeksi yang terjadi pada umumnya endometritis yang bisa berkembang menjadi parametritis dan peritonitis. Abortus berulang. Abortus berulang adalah abortus yang terjadi sebanyak 3 kali atau lebih pada 3 bulan pertama kehamilan. Abortus berulang primer terjadi pada wanita yang belum pernah memiliki anak yang hidup sebelumnya. Abortus berulang sekunder adalah abortus yang terjadi pada wanita yang sebelumnya sudah memiliki anak lahir hidup. Sebab-sebab aborsi. Banyak alasan atau sebab-sebab yang melatar belakangi dilakukannya aborsi. Dari fakta hasil penelitian selama ini jelas salah kalau kita menganggap bahwa kehamilan yang tidak dikehendaki selalu dihubungkan dengan akibat pergaulan bebas, apalagi kalau berpikir bahwa itu hanya terjadi pada remaja. Padahal masih banyak sikap-sikap di masyarakat kita sendiri yang mendorong perempuan untuk terpaksa melakukan aborsi. Sikap yang ditanamkan sesungguhnya memang mempunyai latar belakang yang berbeda, seperti yang pertama, keluarga yang tidak siap karena memiliki ekonomi pas-pasan sehingga cenderung bersikap menolak kelahiran anak. Yang kedua, masyarakat cenderung menyisihkan dan menyudutkan wanita yang hamil di luar nikah. Yang ketiga, ada aturan perusahaan yang tidak memperbolehkan karyawatinya hamil meskipun sudah punya suami selama dalam kontrak, dan kalau ketahuan hamil akan diberhentikan dari pekerjaannya. Yang keempat, pergaulan yang sangat bebas bagi remaja yang masih duduk di bangku sekolah, misal SMA, mengakibatkan kecelakaan dan membuahkan kehamilan. Yang kelima, bila seorang wanita hamil di luar batasan umur itu akan masuk dalam kriteria risiko tinggi. Yang keenam, pandangan sebagian orang bahwa tanda-tanda kehidupan janin antara lain adanya detak jantung yakni umur sekitar 3 bulan, maka hal itu akan memicu seorang wanita yang mengalami suatu masalah akan melakukan aborsi dengan alasan usia bayi belum sampai 3 bulan. Yang ketujuh, praktik aborsi adalah fenomena yang timbul karena perubahan nilai di masyarakat. Yang kedelapan, selama ini indikasi medis yang dipakai sebagai dasar bolehnya aborsi hanya didasarkan pada kesehatan badan atau keselamatan jiwa dan mengabaikan konsep definisi kesehatan secara keseluruhan. Akibat aborsi.
Tindakan aborsi merupakan perbuatan jahat dengan praktik yang penuh resiko. Resiko ini muncul dari pendarahan hingga kematian karena pendarahan yang terlalu banyak. Aborsi juga dapat mengakibatkan kemandulan karena infeksi dari penghisapan rahim menjadikan saluran indung telur tertutup. Di samping itu juga akan mengakibatkan rusaknya alat reproduksi sang ibu. Nah, dalam kitab Petawatu, dalam Sataputaka Daka Petawatu Wananya, dikisahkan ada seorang istri pertama yang memiliki rasa iri hati dengan istri kedua dari suaminya yang telah hamil. Kemudian ia pun menyuruh orang bayaran untuk menggugurkan kandungan istri kedua tersebut yang sudah berusia 3 bulan. Akibat dari kehendak dari perbuatan sang istri pertama, akhirnya ketika ia meninggal, ia terlahir kembali di alam peta yang memangsa 7 putra-putranya, berbau busuk dan dikerumuni lalat. Kesimpulannya adalah mereka yang telah melakukan tindakan kejahatan akan mendapatkan akibat di kemudian hari, baik dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Bagi mereka yang menyediakan jasa aborsi tidak resmi tentu akan mendapatkan ganjaran menurut hukum negara. Ini juga sebagai akibat dari perbuatan karma buruk yang telah dilakukannya. Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang mengatur soal aborsi, yakni pasal 346 KUHP yang mengancam kaum perempuan yang menggugurkan kandungannya dalam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Aborsi dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, pandangan tentang aborsi dipengaruhi oleh prinsip-prinsip inti seperti kasih sayang karma dan siklus kelahiran ulang. Pertama-tama dalam ajaran Buddha, kasih sayang dan belas kasih terhadap semua makhluk hidup dianggap sebagai nilai utama. Hal ini tercermin dalam prinsip ahimsa atau tidak melukai yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan menghindari penderitaan. Dalam konteks aborsi ini menimbulkan pertanyaan etis tentang kehidupan yang sedang berkembang di dalam rahim. Selanjutnya, konsep karma memainkan peran penting dalam pemahaman Buddha tentang tindakan dan konsekuensinya. Setiap tindakan memiliki konsekuensi baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan di masa depan. Dalam konteks aborsi, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai campur tangan yang memutuskan kehidupan yang kemungkinan besar akan mempengaruhi karma dari individu yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, ajaran tentang siklus kelahiran ulang atau reinkarnasi menambah kompleksitas dalam memahami pandangan Buddha tentang aborsi. Dalam keyakinan ini, roh atau jiwa melewati serangkaian kehidupan dan kehidupan saat ini dipengaruhi oleh tindakan dalam kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, keputusan untuk mengakhiri kehidupan yang sangat berkembang dapat memiliki dampak jangka panjang dalam perjalanan spiritual individu. Dalam kesimpulannya, pandangan Buddha tentang aborsi mencerminkan kompleksitas ajaran dan prinsip-prinsip yang melandasi agama tersebut, sementara prinsip-prinsip seperti kasih sayang, karma, dan reinkarnasi memberikan kerangka kerja untuk memahami isu ini. Pandangan individual yang bervariasi tergantung pada faktor seperti konteks sosial, budaya, dan pengalaman pribadi. Dalam menghadapi dilema aborsi, penganut Buddha sering dipanggil untuk merenungkan nilai-nilai inti agama mereka sambil mempertimbangkan kompleksitas situasi individu dan konsekuensi tindakan mereka. Nah, di samping saya ini terdapat foto yang menggambarkan sebuah contoh kasus aborsi yang pernah terjadi di Karimun. Nah, dua pelaku ini dikenai Undang-Undang Perlindungan Anak. Foto tersangka dengan inisial R saat ini menguburkan janin hasil aborsi dalam rekonstruksi Rabu pada tanggal 28 April 2021. Kasus aborsi yang dilakukan pasangan mama muda dan pacarnya di Karimun tak lama lagi akan memasuki babak baru. Saat ini kasus dengan inisial PS 27 tahun dan inisial R 21 tahun sudah ditangani Kejaksaan Negeri Kejari Karimun dan akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri PN Karimun untuk disidangkan. Sebelumnya diberitakan PS dan R ini nekat melakukan aborsi karena malu mengakui anak hasil hubungan gelap mereka. Berbagai cara dilakukan inisial R laki-laki ini untuk menggugurkan kandungan PS yang saat ini usia kandungannya masih 4 bulan.
Namun tidak berhasil hingga usia kandungan PS ini memasuki 5 bulan. Janin itu masih bisa bertahan. Sementara itu di bulan ke-6 PS mengalami keguguran yang menyebabkan mesti dirawat di rumah sakit karena mengalami pendarahan. Sebelumnya diberitakan kondisi tersangka kasus aborsi di Karimun dengan inisial PS, wanita ini mulai membaik. Di Karimun itu dikenakan dengan pasal 341 atau 342 KUHP. Itu setelah janin bayi yang ditaksir berumur 5-6 bulan hasil hubungan terlarang dengan pria berinisial R dikubur di belakang rumah dalam kantong plastik hitam di RW 01 RW 07 Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan si pria ini dikenakan pasal 343 KUHP. Bagi orang lain yang turut campur dalam kejahatan diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dianggap sebagai kejahatan. Nah, mereka berdua itu terancam penjara maksimal 9 tahun yang disebutkannya. Terima kasih.